Iklan merupakan salah satu contoh dari teks persuasi atau bukan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kenapa? Karena terkait dengan teks tadi, Bu. Iya, ada lagi? Oke, benar sekali. Jadi iklan itu adalah sebuah salah satu contoh dari teks persuasi. Teks persuasi itu apa sih? Ada yang sudah tahu apa itu teks persuasi? Belum. Oke, baik, kita bahas sama-sama ya. Teks persuasi adalah sebuah teks yang berisi ajakan, di mana ajakan-ajakan dalam teks persuasi ini bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk si pembaca agar yakin dan percaya bahwa apa yang ditulis oleh si penulis itu benar dan si pembaca itu mengikuti apa yang diinginkan oleh si penulisnya. Ibu kita tolong dulu ya untuk dua orang memasangkan ini ke dekat tempat tulis. Terus Nani, Siska, bantu ibu ya. Belajar mengenai teks persuasi, struktur teks persuasi, langkah penyusunan dan langkah penyimpulan teks persuasi. Di sini dapat kita lihat isi teks persuasi itu ada 3. Yang pertama itu ada, terima kasih ya, ada argumentasi, ada ajakan dan fakta. Yang kedua itu argumentasi. Argumentasi adalah sebuah pendapat yang dikemukakan oleh si penulisnya. Yang kedua itu adalah fakta, di mana pada bagian ini si penulis memasukkan fakta-fakta yang ada sehingga si pembaca itu yakin dan percaya bahwa yang dia tulis itu benar. Dan yang terakhir ada ajakan. Di sini adalah posisi di mana si penulis itu melakukan atau menuliskan ajakan apa yang akan dia lakukan sehingga si pembaca itu dapat mengikuti apa yang diserukan atau apa yang diajak oleh si penulisnya. Berikutnya ada struktur teks persuasi, ada 4. Yang pertama itu pengenalan isu, yang kedua adalah rangkaian argumen, ketiga ajakan-ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Pengenalan isu adalah bagian di mana yang mendasari atau bagian apa pokok dari bahasan itu. Misalnya dia tuh kayak yang melatar belakangi atau mendasari dari sebuah tulisan tersebut. Yang kedua ada rangkaian argumen, di mana di sini seorang penulis itu berpendapat tentang tulisan yang ia tuliskan. Yang ketiga adalah ajakan-ajakan, di mana dalam ajakan-ajakan ini seorang penulis menuliskan ajakan-ajakan apa yang ia ingin tuliskan untuk dilakukan oleh si pembacanya. Yang keempat adalah penegasan kembali, di mana penegasan kembali ini seorang penulis itu menegaskan kembali hal apa yang akan ia ajak untuk dilakukan oleh si penulisnya. Berikutnya ada langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Yang pertama itu menentukan tema. Langkah pertamanya kita harus menentukan tema apa atau topik apa yang akan kita bahas. Yang kedua adalah susunan perincian. Susunan perincian ini mencakup dari struktur teks persuasi yang di sini yang meliputi 4 step ini. Yang ketiga adalah pengumpulan bahan, di mana seorang penulis mengumpulkan data atau bahan yang akan dia tulis. Dan yang terakhir adalah pengembangan teks, di mana seorang penulis itu mengembangkan teks secara keseluruhan menjadi sebuah isi teks yang utuh. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Yang pertama itu membaca keseluruhan teks. Langkah pertama adalah membaca keseluruhan teks sehingga ia paham apa isi dari teks tersebut. Yang kedua mencatat bagian-bagian penting, di mana pada bagian inilah seorang penulis itu mencatat bagian-bagian penting yang ada dalam sebuah paragraf yang ia baca. Yang ketiga adalah memahami hubungan logis antar paragraf. Tentu saja setelah kita membaca, kita harus memahami apa yang ada di dalam tulisan tersebut. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan akhir, di mana seorang pembaca itu menyimpulkan apa hasil dari bacaan yang telah ia baca. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada kita lanjutkan tugas, yaitu tugasnya itu Ibu ada sebuah permainan, tolong dibantu ya anak-anak. Rizka. Di sini ada struktur teks persuasi. Sebelum itu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok.
menyelesaikan bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, ajakan-ajakan, penegasan kembali. Kemudian kalian akan menempelkan hasil kerja kalian di sini dan kita akan bahas bersama-sama ya. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Sudah dapat semua ya? Ibu berikan kalian tugas untuk menentukan atau mengidentifikasi teks persuasi yang telah ibu buat. Kalian akan menentukan keempat struktur dari teks persuasi ini. Kemudian kalian akan menempel di sini. Waktunya ibu berikan 30 menit dari sekarang. Oke, baik, waktunya selesai. Ya. Oke, baiklah, jika sudah selesai, silakan maju ke depan. Kelompok 1, silakan dibaca hasil kerjanya ya. Kita bahas sama-sama. Untuk yang pengenalan isu, judulnya buanglah sampah pada tempatnya. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Ya. Oke, dari yang pertama itu adalah pengenalan isu merupakan dia tuh kayak sejenis pengertian dari judul kita gitu. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Yang dibahas itu adalah pengertian dari sampah itu apa. Lanjut, Febi. Untuk yang rangkaian argumen, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah organik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun, bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetapi tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Oke, baik. Jadi yang kedua ini adalah rangkaian argumen di mana si penulis itu menyatakan atau menuliskan rangkaian argumen ataupun pendapat yang ia kemukakan. Ini bukan ya. Oke, lanjut yang ketiga, Febri. Untuk yang ajakan-ajakan, oleh karena itu buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu maka dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Nah, jadi yang ketiga ini merupakan ajakan-ajakan di mana si penulis itu menuliskan ajakan apa yang ingin dia serukan kepada si pembacanya. Dan yang terakhir, Febri. Menegaskan kembali, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penegasan kembali ini adalah bagian di mana si penulis itu menegaskan kembali apa dari isi teks persuasi yang ia tuliskan. Oke, baik, Febri, terima kasih. Beri aplaus untuk Febri ya. Itulah merupakan salah satu contoh dari teks persuasi dan strukturnya yang telah kita bahas. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 mungkin sama saja, nanti kita bahas sama-sama ya, judulnya kan sama gitu. Mungkin Ibu cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada dan sudah mengerti, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu permisi ya, nanti tolong dibereskan ya katanya. Oke, Bu.